أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد إلى صاحب الكتاب الناصح الدين يحسن الإمام الحبيب عبد الله بن الحجاج ثم إلى صاحب الكتاب بكاش العواقل محمد الأولي ثم إلى صاحب الكتاب حازم الإمام إبراهيم البيجوري وأفضلهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح الأخلاق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi jami'i darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wa sun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, akan dikumpulkan manusia nanti setelah kiamat dalam keadaan yaitu mereka telanjang. Telanjang yang telanjangnya super, semua telanjang semua, nggak ada satupun yang berpakaian segelintir apapun, nggak ada yang kita pakai, betul-betul telanjang. Maka nukottun wa ijwa'u maka nukottun, dan akan dijadikan manusia nanti dalam keadaan lapar, yang laparnya sangat lapar, nggak seperti lapar yang di dunia, melebih-lebihi lagi lapar dari keadaan di dunia. Wa tashu maka nukottun, dan dijadikan haus yang hausnya luar biasa, melebihi hausnya di dunia. Wa ansabu maka nukottun, dan mendapatkan kesusahan atau kepayahan, keadaan yang sangat berat yang melebihi beratnya semua keadaan di dunia yang lalu. Faman kasa lillahi kasahullah, siapa orangnya yang di dunia dulu pernah bersedekah baju kepada yang lainnya, maka Allah akan memberinya pakaian nanti di akhirat. Waman af'ama lillah, dan siapa orang yang pernah memberikan makan kepada orang lain karena Allah, at'amahullah, maka Allah akan memberikan makanan nanti kepadanya di akhirat. Waman saqa lillah, dan siapa orang yang pernah memberikan minuman sampai orang lain itu seger,
hilang hausnya, saqallah, maka orang itu akan diberikan minuman nanti di akhirat oleh Allah. Ini hikmahnya sedekah. Apa yang kita kerjakan sedekah di dunia, baik itu rupanya air, entah itu rupanya makanan, entah itu rupanya pakaian, akan dijadikan kebaikan yang banyak nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arada biqaulihi lillahi an yaf'ala dzalika mukhlishan. Yang dimaksud dengan lillah itu maknanya dengan ikhlas, memberikan sesuatunya dengan ikhlas tanpa adanya tedeng alih-alih apa-apa, tanpa ada keinginan-keinginan yang lainnya. Liwajhillah, atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairiyah, yang di dalamnya enggak ada rasa riya sama sekali, enggak karena ini, enggak karena itu. Wala tasannu'in linnas, dan bukan karena arah manusia, kayak bagi-bagi kaos biar nyolok dia, itu enggak enak namanya. Bagi aja kalau pakai yang bela-bela di antara pekerjaan yang tidak ikhlas pekerjaannya seperti yang demikian. Wala talabi mahmadatin, dan kita tidak mengharapkan pujian atau pengalem dari kita yang dikasih. Sudah dikasih ya sudah, jangan orang dikasih kamu terima kasih dong, dikasih diem aja gitu. Yang nggak usah ngatur yang dikasih, biarin aja. Nah, kamu ngasih karena Allah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adhama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurbiyahu ba'adahullahu minan nar. Siapa orang yang memberikan makanan kepada saudaranya sampai dia kenyang, siapa orang yang memberikan minuman kepada saudaranya sampai dia seger, akan dijadikan oleh Allah, dijauhkan dia dari api neraka. Asab ada khonadik, dari 7 jurang api neraka, akan dibebaskan oleh Allah dari 7 jurang api neraka. Siapa orang yang sampai memberikan sedekah kepada orang lain berupa makanan sampai orang itu kenyang, ngasih minuman sampai orang itu seger, akan dijauhkan oleh Allah dari 7 jurang api neraka. Ma baina kulli handaqaini, yang mana di antara 2 jurang itu khamsumi'ati am, kalau ditempuh 500 tahun perjalanan. Satu jurang dengan jurang yang lainnya, kalau di jalannya luasnya ini 500 tahun perjalanan. Waqad waroda fi fadli it'amid ta'am wa syaqqil ma akhbaru katirun fa 'alaika bihima wahtahij fi dzalika wa la ta'jiz. Dan keutamaan orang yang bersedekah makanan sangat banyak sekali. Keutamaan orang yang bersedekah minuman sangat banyak sekali, walaupun cuma sesuap, punya roti dicuil, ini keutamaannya luar biasa. Walaupun punya minuman seteguk-seteguk, ketika kita ikhlas niatnya sedekah kepada Allah, luar biasa keuntungannya. Wa'lam, ketahuilah annal qalila innallahi katsirun, sungguhnya sedikit itu bagi kalian dalam pandangan kalian, tapi dalam penilaian Allah itu sesuatu yang banyak. Sedikit didasari ikhlas karena Allah, dihitung oleh Allah menjadi sesuatu yang banyak. Wa kullu ma'rufin shadaqah, dan yang namanya sedekah itu tiap-tiap sesuatu yang bagus, apa saja, ucapan yang bagus, pemberian yang bagus, semua perkara yang bagus bagian dari bersedekah. Wala tastahkiru syai'an taf'alu minal khairi istihqaran yamna'uka min fi'lihi.
Dan janganlah kalian meremehkan sesuatu dari sebuah kebaikan sampai meremehkannya itu mencegah orang lain untuk memberikannya gara-gara apa? Kecil. Ada yang gede-gede, ada bos-bos, ada orang mau minta, bos-bosnya ngasih gede-gede, ada yang kecil mau ngasih, udah kamu nggak usah udah, biar yang lainnya lebih gede yang ngasih. Oh nggak boleh. Ini yang gede-gede ini bisa aja nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak dibarengi ikhlas, nggak dibarengi karena Allah, punya niat dipuji orang, punya niat. Tapi ini ya sedikit sini, ya, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW mau bersedekah kepada seseorang. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, orang itu sudah saya kasih ya Rasul. Maksudnya udah saya kasih, nanti nggak usah kasih lagi. Ya Rasul, ya nggak apa-apa, kamu ngasih sendiri, saya kasih, nggak dibatasi. Bukan terus kalau kamu sudah ngasih, saya nggak perlu ngasih lagi. Walaupun sedikit, jangan sampai diremehkan. Karena yang sedikit itu bisa saja ketika kita ikhlas dinilai oleh Allah menjadi sedekah yang sangat besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thalik. Dan janganlah kalian meremehkan sesuatu yang baik walaupun itu sedikit. Walau antal kau apabila kalian bertemu saudara kalian biwajhin talikin wa tasaddaq kullu yawmin bi syai'in wa in qalla waj'alhu min awwali naharin. Maka jadikanlah kalian bersedekah kulla yaumin pada tiap-tiap hari, wa in qalla walaupun itu sedikit, waj'al min awwali naharin, dan jadikanlah bersedekah itu pada awal waktu, ya pagi-pagi. Fa innal bala, sesungguhnya bencana, la yatakhatta, tidak akan mendatangi kalian as-shadaqah, ketika kalian pada diri kalian telah melakukan sebuah sedekah. Sedekah itu menjadi tameng untuk kita pada pagi hari. Kemarin kita ceritakan tiap matahari yang keluar dibarengi dua malam. Ini wahyu, ini sabda, sesuatu yang nyata benarnya. Kalau kita keluar dengan keadaan yang bersedekah pada pagi-pagi, kita didoain oleh para malaikat. Doanya malaikat dijabah. Maka orang yang mendapat doanya malaikat dijadikan keamanan pada dirinya sepanjang harinya. Warada ma'nahu anna shadaqah takunu hajizan, bahwa sedekah itu akan menjadi benteng bainaka wa bainama yaqsiduka minal balaya, bahwa sedekah itu akan menjadi benteng bagi kalian dari bencana-bencana yang akan mendatangi kalian pada tujuan. Ya, orang yang punya tujuan ke suatu tempat mau mengerjakan sesuatu, dengan kamu telah bersedekah, sedekah kamu menjadi benteng untuk jadi penyelamat kamu sampai selesainya urusan kamu. Seperti yang kemarin kita ceritakan riwayat seorang pemuda yang tukang ambil telur, tukang ambil anak burung di dalam ini. Ketika dia tujuannya ingin sampai ke sana, dia bersedekah pagi-pagi walaupun cuma sesuap, Allah jadikan perlindungan pada dirinya. Ini sedekah. Wa idza waqafa sa'ilu 'alaika fala tarudduhu, apabila berhenti atau mendatangi kalian seorang yang meminta-minta, fala tarudduhu, maka janganlah kalian menolaknya dengan keadaan kasar. Walau bisyai'in yasiran fa in lam yaf'al aw lam yastati fa iyyaka an yanharu aw tastamihu. Apabila kalian tidak punya sesuatu untuk diberikan,
ada orang minta-minta, jangan terus nolaknya kasar, jangan sampai sakit hati, jangan. Usahakan semampunya bagaimana dia nggak sampai sakit hati atau keluar dengan keadaan cemberut, biar keluar juga dalam keadaan senyum. Walau bisyai'in yasir, walaupun dengan keadaannya sedikit kamu kasih. Fa'in lam yaf'al, apabila kalian nggak mengerjakannya, aw lam yastati, atau nggak bisa, fa'iyyaka, maka takutlah kalian ayyan harahu, untuk memarahinya. Jangan sampai kalian memarahinya. Aw tashtimahu, atau mencacatinya. Wasrifhu, maka kembalilah anda birifkin, dengan keadaan yang baik. Jika nggak bisa ngasih, ya dalam keadaan yang baik. Jangan tadi dia minta, datang lagi dia lagi, sore dia lagi. Ya besok recehnya, lu lagi, besok ngapa emangnya? Ini nggak usah begitu. Ini nggak usah keras ketika memberikan sesuatu. Ada pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Sayyidina Utsman mau mengirim tugas kepada Nabi. Dia di rumah bikin makanan dikirim ke rumahnya Nabi. Ke rumahnya Nabi, diikuti sama Nabi. Ada orang datang minta-minta, Nabi dikasihin semua. Sayyidina Utsman liatin aja, saya yang bikin, dikasihin semua lagi. Itu orang yang keluar, dibayar ini buat kamu ini berapa namanya? Mau berapa? Dikasih sama Nabi lagi. Kalau orang datang lagi, minta lagi ya Nabi, mau lagi, dikasih lagi. Keluar, dikejar lagi sama Sayyidina Utsman, dibeli lagi. Ini urus kamu cepet yang jauh keluarnya dah. Gak lama dia balik lagi. Kata Nabi, kamu ini mau minta sebenarnya. 3 kali berulang-ulang. Kamu ini mau minta, apa mau minta? Kalau mau minta ya sekali sudah cukup dikasih. Kalau 2 kali sampai 3 kali balik lagi. Kamu mau minta. Gak usah dimarahin, ngomongnya yang harus, jangan pakai sesuatu yang mengasari mereka. Ini tidak bolehnya kita membuat kasar kepada orang yang meminta. Birifkin wa wajhi talib, dengan wajah yang cerah, jangan marah. Fa'inal insan qad harus sa'il. Terkadang sungguhnya manusia terkadang memarahi orang-orang yang minta-minta. Walau aqtahu ma'aha nisfa malihi masalan kanatin nahruhu arjaha minhu. Walaupun dia berikan uang yang banyak kepada orang itu, karena sudah dibentak-bentak menjadi sesuatu yang menyakitkan dirinya, maka marahnya dia itu menjadi lebih jeleknya dia minhu, dari orang yang dari hartanya tadi. Warubama la yusawi thawabu, dan banyak pula yang tidak sampai sama thawabu, apa pahalanya, ma'atahu, apa yang diberikannya, itsma dalika, dengan dosa yang dia lakukan. Masih uangnya iya, ngumpat-ngumpatnya iya, nih kadang nggak seimbang, lebih banyak pak dosa ngumpatnya daripada uang yang diberikan sama peminta-minta itu. Al-indihara wala tarudu awwala sa'il yas'aluka, maka janganlah kalian memarahi pada orang-orang yang meminta-minta. Wahdar min dalika, hati-hatilah kalian dengan keadaan ini. Fa idza tasaddaqta, maka apabila kalian bersedekah, wabda'a bi aqaribika, maka mulailah bersedekah dari saudara-saudara dekat kalian. Wa arhamika, dan sanak famili, al-fuqara, yang mana mereka orang-orang yang membutuhkan. Wa jironika, dan tetangga-tetangga kalian yang membutuhkan. Al-muhtajina wa innahum aula, karena mereka orang yang dekat sekitar kita, saudara yang dekat dari kita, itu lebih diutamakan untuk diberikan min ghairihim,
wa thawabu fi sadaqati alaihim aktaru a'dham, dan sedekah yang demikian lebih besar dan lebih mulia keuntungannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal aqarib sadaqatun wasillatun. Sedekah kepada orang-orang yang dekat itu adalah ada dua faedah. Dia bersedekah, dia juga silaturahmi, menyambung hubungan namanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muta'addi fi sadaqati kama niha. Wa min ta'addi antuk tiya sadaqatika lil ajanib wal aba'id wa anta ta'lam anna aqaribaka wa jiranaka ahwaju ilaika. Yang namanya memberi sesuatu tapi melewati yang lainnya, mau ngasih sesuatu ini, bawa barang, bawa apa, orang yang itu liatin, mana mas, mau ngasih yang sana tuh, ini nggak baik. Melewati orang-orang yang membutuhkan, tapi kamu nggak ngasih sama orang tersebut, itu sesuatu yang nggak baik. Yang dipilih yang jauh, tapi kamu tahu bahwa yang kamu lewati ini orang-orang yang membutuhkan, sama aja apa itu? Ledek. Kalau nggak dikeroyok untung di sini. Kalau di apa? Keroyok kok nggak nyerah. Anna aqarib wa jiranaka ahwaju ilaiha wa alaika bitasaddaqi sirri. Dan kalau bisa kalian sedekah itu yang sirri, yang rahasia. Jangan pakai diomongin, jangan di depannya orang. Faqad warada anna thawabaha yudha'afu ala thawabi tasaddaqi dhahir. Bahwa diberitakan bahwa sedekah dengan cara yang rahasia itu keuntungannya atau pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terangan. Sab'ina nid'fan, dengan arah 70 tingkatan. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri, bahwa sedekah yang rahasia itu tudfi'u ghadaba rabbi, akan menjadi membunuh atau menyiram, mendinginkan kemarahan Tuhan. Wa ayyu syai'in a'dhamu min ghadabihi, dan tidak ada lagi yang lebih dahsyat dari dighadab atau dimarahi atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lebih besar dari ini. Orang mengatakan neraka itu sudah paling dahsyatnya tempat. Enggak ada lagi tempat yang lebih menakutkan dari neraka. Paling kita takutkan di antara semua yang kita takut itu masuk ke dalam. Ada lagi yang kita lebih takut lagi. Apa? Dikelompokkan menjadi orang-orang yang mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mendapat murkanya Allah ini luar biasa dahsyatnya daripada di neraka. Kenapa? Kalau orang yang masuk neraka, jelas namanya kejelekannya membawa dia disiksa. Tapi kalau orang yang dapat murkanya Allah, walaupun berbuat baik, nggak dihitung apa-apa. Ini orang sudah marah, nggak ada bagusnya kayak gambarannya. Ada orang duduk sama saya, rambut saya diorak-arik, rokok saya diambil, saya dikowel-kowel. Orang lain yang lihat, kurang ajar amat ini orang. Tapi saya senang sama dia. Walaupun dia ngapain, saya diam saja, nggak marah. Orang lain yang lihat, nggak sopan amat sih. Marahnya orang lain nggak bisa protes, karena yang harus memutuskan saya. Kalau saya cinta, ya beres, apapun tindakan dia nggak ada salah. Ada lagi orang duduk di depan saya mau merokok dinyalain, saya mau minum medang dituangin, mau berdiri disapuin jalannya rapi. Orang lain lihat, orang Masya Allah. Tapi saya nggak seneng. Gimana? Kamu nggak usah dekat-dekat, senang aja udah. Tapi saya pengen udah, kamu sana sumpah saya lihat kamu. Mau apa? Ini yang repot ini. Kalau sudah dijadikan oleh tersebut ghadabnya Allah, dimurkai oleh Allah, nggak ada baiknya.
mau berbuat baik, mau berbuat ngalam, yes, nggak ada nilai apa-apa dah. Ini lebih berat perkara apa? Dimasukkan kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sedekah yang rahasia itu adalah bisa meredam apa yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa ayu a'dham, apakah ada yang lebih besar lagi min ghadabi Subhanahu wa taala daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala? Wa ma adfa'athu shadaqatu sirri, maka yang bisa membunuhnya adalah sedekah yang sirri illa li'idhamiha innahu subhanahu wa ta'ala, kecuali rahasia atau ngasih sirri itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang pemberian sirri tapi bukan karena Allah. Ada pemberian sirri karena Allah, seperti yang dilakukan para ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi. Kalau malam dia mampu berat dianterin ke rumah-rumahnya, nggak ada orang tahu. Malam-malam membuka amplop lagi, masukin pintu sono, janda sono, nggak ada yang tahu yang dikerjain. Ada lagi yang sedekah tapi sirri, tapi nggak ikhlas karena Allah. Apa? Begitu mau coblos pagi-pagi kita sedekah, pagi-pagi. Jadi sedekah sirri juga nggak dapat keuntungan apa-apa, walaupun pagi-pagi tengah malam juga tarjelok ya. Biar sirri juga nggak ada gunanya namanya. Sedekah sirri yang mendapatkan bisa meredam murkanya Allah pada diri kita adalah sedekah sirri yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala in tubda sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apabila kalian melakukan sedekah atau mengeluarkan sedekah, maka sebagus-bagusnya yang kalian lakukan adalah tukhfuha, menyamarkan, bukan secara terang-terangan ayat Quran ini. Wa tu'tuhal fuqara, dan mendatangi pada fuqara. Jadi sedekah yang bagus itu dua macam, sedekahnya rahasia terus didatangi. Bukan kita yang didatangi sama fuqara, kita yang mendatangi fuqara. Kalau kita kan tidak di rumah, orang datang ngasih. Soalnya orang itu meringankan kita. Mestinya lebih bagus apa? Kita yang mendatangi. Bahwa khairul lakum, maka yang demikian lebih baik untuk kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa innama fudilat shadaqatu sirri, adapun diutamakan sedekah yang sirri li annaha aqrabu ila ikhlas, karena sedekah yang rahasia itu mendekati ikhlas. Sama dengan sholat malam hari. Ini diutamakan kenapa? Mendekati ikhlas, nggak ada orang, nggak kelihatan orang, mau riak bagaimana? Sedekah yang rahasia, nggak ada orang, sepi, kotak masjid dimasukin. Ini nggak ada yang lihat, mau riak sama siapa riaknya? Ini sedekah yang sirri ini mendekati orang-orang yang ikhlas. Ikhlas di sini maknanya bertujuan hanya atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Jadi dalam tingkatan makom-makom orang-orang yang saleh itu ada tingkatan-tingkatan. Ikhlas yang punya arti tujuannya karena mengharapkan janji Allah dan menghindar dari ancaman Allah, itu juga ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah, ikhlas kayak kita, kamu kok sholat kenapa? Mengharapkan surganya Allah, itu ikhlas. Tapi yang paling ada lagi ikhlas, kamu kok sholat kenapa? Oh, ini mengerjakan perintahnya Allah. Karena Allah perintah maka saya kerjakan. Karena Allah larang maka saya tinggalkan. Gak mikirin upah, gak mikirin ancaman. Ini yang nomor 2 ikhlasnya. Ada lagi ikhlas yang nomor 3 apa?
Allah yang menjalankan saya ini. Karena super namanya. Sudah karena Allah keluarinnya, dia tahu pula hanya Allah yang menjadikan ini pada diri saya. Kalau nggak dijadikan Allah, saya ngeluarin duit ini, ya saya nggak jadi orang yang bersedekah. Ini sudah pol-polnya ikhlas sampai kepada makna ikhlas dirinya itu diciptakan oleh Allah, bukan saya yang berusaha untuk ikhlas. Allah menjadikan diri saya jadi bagian orang-orang yang ikhlas. Ini yang paling tingkatan ikhlas yang di atas. Alladzi huwa ruhul amal, yang namanya ikhlas itu adalah ruhnya sebuah amal. Kalau amal nggak ada ikhlasnya, amal itu mati, nggak ada ruhnya. Amal banyak tapi karena orang, amal banyak karena ini, amal banyak. Yang kamu tuju ini kan mau menghadap Allah. Gara-gara kamu nggak melihat Allah, maka tujuan kamu berganti, beralih. Ada karena ini, ada karena itu, ada karena ini. Sedekah, kamu nggak melihat Allah, maka tujuannya beralih. Oh, karena dipuji, karena biar orang lain senang sama saya, karena orang lain. Gara-gara sedekahnya nggak melihat Allah, niatnya jadi berganti, beralih. Nah, kalau orang yang bisa ikhlas bagaimana? Yang bertauhid doang yang bisa ikhlas itu. Kalau nggak bertauhid nggak bisa ikhlasnya. Kenapa? Orang yang bertauhid itu yang bisa melihat Tuhan. Yang hatinya senantiasa lihat Allah. Ketika dia mau sedekah, ya karena Allah. Dia ibadah, ya karena Allah. Nggak melirik yang lainnya. Enggak. Ini munculnya hikmahnya orang yang hatinya ditata tauhidnya. Ketika beramal sudah nggak karena mikir-mikir yang lainnya. Tapi kalau hatinya nggak kenal tauhid, mesti amalnya nggak melihat Tuhan. Kalau nggak melihat Tuhan, mesti gara-gara yang lain. Bergeser niatnya dari yang sebenarnya. Wa li'annaha ab'adu minar riya. Karena yang namanya sirri itu menjauhkan dari riya al-mufsidi lil amal. Riya itu adalah sesuatu yang menjadi cacatnya sebuah perbuatan amal. Wa iyyaka wariya'a fi shadaqatika aw fi syai'in min a'malika. Maka takutlah kalian akan adanya riya masuk nyerempet ke dalam sedekah-sedekah kalian, aw fi syai'in min a'malika, atau masuk ke dalam amal-amal kamu yang lain. Takutlah kalian. Wa iyyaka wal manna bis sadaqah, dan takutlah kalian menjadi orang-orang yang menanti-nanti sedekah. Ntar aja sedekahnya dah, ntar aja lah amalnya dah. Alal fuqara, atas orang-orang yang fakir. Faqad warada fihi wa'idun syadidun, maka terdapat janji yang sangat keras, ancaman yang sangat keras. Wala tatlub mimman tasaddaqu alaihi mukafa'atan anis sadaqati binaf'in minhu. Wala tatlubu, dan tidak dituntut mimman, bagi orang-orang yang bersedekah, alaihi, atas orang lain, mukafa'atan, tidak mengharapkan sebuah pembalasan apa-apa. Ini ikhlas namanya. Kalau sampai ada niat pembalasan dari fulan, ini sudah hilang ikhlasnya. Ala sadaqatihi binaf'i, dengan manfaat minhu, dari orang-orang yang kamu kasih. Maksudnya apa? Nanti masih mengharapkan imbal balik dari orang tersebut. Au khidmatin, atau mengharapkan pujian atau harapan penghormatan dari orang tersebut. Au ta'dzimin, atau pengagungan. Wa in talabta, apabila kalian menuntut syai'an min dalika ala sadaqatika, atas sedekah kalian, kanat khatton, maka jeleklah kalian itu. Wa nasibaka, dan kalian menjadi orang-orang yang terhina minha, dari orang-orang yang bersedekah, tidak dapat bagian apa-apa dari sedekah kalian. Waqad kana salafus saleh, yang mana adanya orang-orang pendahulu kita itu salafus saleh, yukafi'ul fakir ala du'aihi lahum inda tasadduq, maka membalas fakir,
orang-orang yang fakir ala du'aihi, atas doa-doa mereka indah tasadduq ketika didatangkan sedekah, alaihi bimithli du'aihi makhafatun nuqsanid thawab. Kalau ada orang doa, ada orang bersedekah, dibarengi dengan sebuah doa. Yang namanya doa itu berharap agar jangan sampai apa yang saya sedekahkan itu berkurang pahalanya. Sebenarnya apa? Berdoa yang saya harapkan yang membalas itu bukan kamu. Saya nggak mengharapkan pembalasan apa-apa dari kayak kita ngasih sesuatu, orang itu makasih. Oh, nggak usah makasih pada sesuatu yang wajib. Ini sudah kewajiban saya. Jadi ucapan yang begini ini harapannya apa? Mau menetapkan agar jangan sampai pahala-pahala amalnya hilang. Kalau orang itu ngomong makasih ya iya pantas makasih dong. Jadi hilang sudah. Kenapa? Dia masih mengharapkan timbal balik dari si yang dikasih. Kalau orang salah enggak, kalau sudah ngasih nambahin doa lagi, bukan malah minta bukan. Bukan minta balas, kan sudah ngasih fulusnya iya, ditambahin doa. Kenapa? Biar nggak sampai mengharapkan pembalasan sesuatu dari wadzalika ghayatul ihtiyat, dan yang demikian adalah betul-betul berusaha, hati-hatinya luar biasa. Wa kadzalika la tatlub minal fakir syukron, dan tidak menuntut dari seorang fakir syukron, kata-kata syukron, enggak menuntut. Orang ngasih kok menuntutnya syukron. Oh, kalau yang ngasih begu bagaimana yang dikasih ini? Ngomong dong syukron. Enggak. Menuntut apa? Wala madhan, dan jangan menuntut pujian dari yang dikasih, dari orang-orang yang kamu kasih. Wala antan purin nas, dan jangan minta orang itu ngomong sama orang lain. Terngomong ya, saya yang ngasih. Enggak usah. Semua yang kamu lakukan tercatat di bukunya para malaikat. Itu mau ngasih, foto. Enggak usah difoto, pada ngelihat para malaikat nulis semuanya. Ini enggak begitu mau ngasih foto. Kenapa? Mau diabadikan. Orang-orang yang hatinya hilang dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi aqtaitahu, yang mana telah diberikan, fayanqusu bidzalika, maka berkuranglah kebaikan dengan hal-hal tersebut. Ajruka, apa pahala kalian, atau yadhaba roksan, atau hilang. Wala tatruku shadaqah makhafatal fakir au nuqsanil mal. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Ini sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Wa tasadduqu huwa alladzi yajlibul ghina. Yang namanya sedekah itu adalah yang menarik kamu untuk jadi orang kaya. Sedekah ini bukan menarik kamu jadi orang fakir, bukan. Kata Nabi, gara-gara bersedekah kamu ditarik oleh Allah untuk jadi orang kaya. Ya orang ngasih, orang kaya yang ngasih. Mana orang fakir ngasih? Kalau kamu kok mau sampai mau ngasih, kamu diarahkan atau dijadikan di bagian orang-orang yang kaya. Wa yadfa'ul qillah, dan menolak yang sedikit, wal ailah, dan fakir, wa tarku tasadduq, dan ada pun sebaliknya meninggalkan sedekah, ala dziddi min dzalika, yaitu yajlibul faqr, akan menarik kamu pada kefakiran. Orang yang ngekor dirinya, nggak mau ngeluarin duit, nggak mau sedekah sunnah, nggak mau sedekah, ini ditarik oleh Allah jadi orang yang fakir. Apa? Sama saja nggak punya duit, punya duit nggak dipakai apa-apa. Wayudhibul hina, dan dihilangkan kekayaan dari dirinya. Qala Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, fa huwa yukhlifuh,
maka Allah akan memenuhinya lagi. Kayak tadi gambarannya, kalau kamu dimintain duit sama orang tua kamu, dikasih uang baru, maka itu kasih dulu sama yang ini tadi ganti. Kok kamu nurut, penggantinya double nanti. Kalau ketika diberitakan bersedekahlah kalian, maka orang-orang mukmin pada bersedekah, maka Allah ganti apa yang menjadi harta yang dikeluarkan dengan apa? Dengan dipenuhi lebih banyak lagi. Dipenuhi sampai nanti sesuatu yang tidak terhitung lipat-lipatnya orang-orang yang bersedekah. Ada yang sirri, ada yang dohir, nggak akan sampai mengurangi harta kita. Allah menunjukkan bahwa siapapun yang sampai dia bersedekah, maka akan diganti atau ditambah rezekinya. Maknanya apa? Akan diberikan ujian yang baru bagi dirinya dengan sedekahnya yang lalu. Ibaratnya naik kelas kan, orang punya uang 10.000 disedekahkan, ditambah 100.000. Yang cepet disedekahkan, ditambahin lagi. Terus Allah jadikan bagi dirinya rezeki-rezeki yang dipenuhi karena dia menjadi orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mengikuti perintahnya Rasulullah SAW dan iman kepada berita tentang adanya sedekah, bahwa itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan juga keluarga kita. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang dilindungi hikmahnya kita bersedekah kepada orang-orang fakir, khususnya pada bulan Ramadan. Ini saja, kita teruskan wasiat yang lainnya besok. Wasiat Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Adanallah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.